Sebelumnya saya persilakan untuk duduk. Ya, sambil menunggu hamba Tuhan yang akan menyampaikan, Bapak Pendeta Beni Halim dengan tema khotbahnya tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, di mana kita akan belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Yesus, bukan hanya mengenal Dia, tetapi juga mencerminkan kasih, mencerminkan karakter Kristus, dan juga mencerminkan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dan juga pujian yang mengatakan, "Ku mau seperti-Mu, Yesus." Saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami
hari ini bersama-sama merayakan iman kami, mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan, namun juga meyakini tuntunan tangan Tuhan dan mencari kehendak dan perintah-Mu. Terangi kami semua dengan firman Allah, agar hati dan hidup kami selalu dan semakin menjadi berkat hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami hadir bersama-sama di tempat ini, ketika kami berkarya bersama-sama, satu dengan yang lain memuliakan Tuhan di dalam pelayanan Yaski. Kami berdoa menyerahkan keterbatasan diri kami untuk beroleh cinta dan anugerah firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan semua. Pertama yang pasti saya minta maaf nih untuk pengaturan jadwal sehingga saya bisa mundur 1 minggu di sini Bapak Ibu, seharusnya yang lalu. Yang kedua, tadi ada kendala, rupanya di dekat jalan tol itu cukup padat sehingga saya mengalami keterlambatan. Nah, saya bersyukur bisa jumpa dengan Bapak dan Ibu pagi hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk membaca, memperdengarkan surat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Saya akan membacakan mengikuti terjemahan baru edisi kedua. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopang, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun diri dalam kasih. Demikianlah firman Allah bagi kita semua. Kita berbahagia jika kita percaya kepada Kristus. Mei 2025 merupakan perjalanan gereja yang berlangsung 1700 tahun berpegang pada keputusan Konsili Nisea. Apa yang menjadi istimewa di dalam Konsili Nisea? Rupanya pada Mei 1700 tahun silam, Kekaisaran Romawi mendesak gereja untuk berkumpul. Sebab rupanya Arius menyampaikan pengajaran yang membuat jemaat bertanya hingga resah. Sebenarnya siapa Yesus itu? Mengapa kita percaya kepada Yesus? Bukankah kita meneruskan tradisi iman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Shema Yisrael Eloheinu Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Bagi Arius, saudara, Yesus Kristus itu diciptakan. Sehingga keselamatan yang dilakukan Yesus adalah keselamatan dari Allah sendiri. Yesus pelaksana. Nah, pada saat itulah saudara-saudara, konsili menetapkan dan memutuskan bahwa Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah. Yesus Kristus itu sepenuhnya manusia.
bahwa Yesus Kristus itu tidak terpisah dan tidak tercampur. Sehingga pada saat itu mereka mendengar salah seorang bapak gereja yang bernama Athanasius. Barang siapa ingin diselamatkan, baiklah ia berpegang pada pengakuan iman yang esa dan amin. Athanasius menjelaskan, kita tidak bisa dan tidak mungkin menyusun konsep merekonstruksi Allah. Tetapi kita menikmati dan meyakini, memberitakan dan mempertanggungjawabkan hidup bersama dengan Allah. Itu yang menjadi keyakinan Athanasius yang diterima oleh Konsili Nisia. Sama seperti dalam perjalanan hidup keluarga dan pernikahan kita. Pada saat kita bersama, apakah kita melakukan rekonstruksi? Ini istri saya, suami saya sifatnya apa yang saya lihatin gitu. Oh ternyata bagian ini, oh ternyata yang ini yang harus diingatkan, ini yang harus dihindari. Sehingga setiap hari itu seolah kita menjadi instruktur yang menginstruksi. Hidup bersama dengan Tuhan gak bisa begitu. Hidup antar kita saja gak mungkin. Karena kita ciptaan. Mustahil kita bisa bicara tentang Allah yang begitu besar, Allah yang begitu maha kuasa. Arius, saudara, tetap pada keyakinan Yesus Kristus tidak memiliki tabiat yang ilahi dan yang insani. Bagi Athanasius tidak. Yesus Kristus yang ilahi dan yang insani. Dan dia tidak berawal pada saat peristiwa Natal. Athanasius melanjutkan, sama juga dengan Roh Kudus. Tidak ada start on-nya, mula-mulanya. Yesus kapan hadir? Natal. Roh Kudus kapan hadir? Pentakosta. Tidak. Sejak semula, kata Athanasius, Trinitarian ilahi hadir sebelum ada segala zaman. Dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dia yang memimpin awal dan yang akhir. Dan di dalam kemisterian itu kita berjumpa dengan kebaikan yang ilahi. Saudara yang dikasih itu, iman kita kepada Allah yang Trinitas itu berangkat dan berasal dari iman kita kepada Yesus. Melalui Yesus, di dalam Yesus, bersama Yesus, kita berjumpa. Dia Bapa kita. Melalui Yesus, di dalam Yesus kita berjumpa. Dia tetap beserta dengan saya. Sehingga Trinitas itu mengatakan dia yang berkuasa, dia yang hadir, dan dia tidak bisa dibatasi oleh diri kita. Saat kita ibadah sekarang ini, di tempat lain ibadah, Tuhan yang satu itu ada di mana? Di herd lain atau tempat lain? Nah itu kan matematis. Kita tidak seperti itu. Allah yang Esa itu mau mengajar dan mengajak kita semua untuk melihat kembali misteri iman dan juga keindahan iman. Hingga akhirnya Konsili Nisia menetapkan sebuah keyakinan dan pengajaran gereja yang kemudian diulang kembali dan dilengkapi di dalam Konsili Konstantinopel. Lahirlah pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Sejarah 1700 tahun silam, saudara, merupakan sejarah gereja yang satu. Gereja masih satu. Kalau sekarang gereja punya satu-satu aliran. Di Banten berapa ya? 126 kalau nggak salah. Sinode gereja beserta lembaga-lembaga gereja. Di Indonesia ada 300 sekian yang menjadi anggota PGI 105. Kok bisa banyak? Bukan cuma banyak, tetapi keyakinannya tidak semua sama seperti 1700 tahun silam. Nah, artinya apa saudara-saudara? 1700 tahun sudah teruji kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. 1700 tahun kita sudah menjalani Tuhan itu
sungguh-sungguh beserta dengan kita. Saya menyampaikan kutipan sejarah gereja 1700 tahun untuk mengajak dan melihat kembali pengajaran yang disampaikan oleh surat Efesus. Ketika Tuhan mengaruniakan dan mempercayakan tugas tanggung jawab kepada gereja dengan gambaran rasul-rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, maka di situ kehadiran gereja untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sampai kapan? Sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi ada satu titik di dalam iman kita, saudara-saudara, yang menjadi fokus, yang menjadi dasar, yaitu Yesus. Mengapa Yesus itu menjadi fokus dan dasar? Sebab di dalam dan melalui Yesus itulah kita dipersekutukan, kita bisa bersatu dengan yang maha besar itu. Tanpa Yesus, kita tidak bisa bersatu bersama. Saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan iman, perjalanan iman bersama dengan Kristus merupakan panggilan dan kesempatan yang indah bagi kita. Mengapa menjadi panggilan dan kesempatan yang indah bagi kita? Itu akan menjaga diri kita berkenan di hadapan Tuhan, namun juga memotivasi hidup kita sama seperti Tuhan. Surat Efesus mengajar dan menuntun saudara dan saya untuk melihat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Gereja ribuan tahun selalu menghadapi ini setiap tahun. Setiap komunitas dia jumpai. Saya ingat pada masa dulu ada film The Last of Temptation. Kemudian ada juga buku The Bible Code yang kemudian menjadi film. Kemudian ada lagi, terus ada lagi, sampai ada sebuah buku yang ditulis kubur Yesus ditemukan. Nah, sehingga jangan dikira sedikit orang Kristen yang percaya. Kehidupan sekarang ini kan lebih banyak dipercaya berdasarkan media massa, media sosial. Gereja kita sendiri seringkali lupa kalau kita memiliki kitab suci yang berusia 2000 tahun silam. Yang di dalamnya tertera 4000 tahun silam perjanjian lama. Firman Allah melalui surat Efesus mengingatkan kita. Kita harus mencapai, kita punya target dan kita punya dampak. Dampaknya tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, di dalam pelayanan Yaski selaku pewarta Injil Tuhan, kita beroleh kesempatan untuk mewartakan Yesus yang menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus yang sudah terpatrik, teruji, dan menjadi berkat di dalam perjalanan gereja. Bukan Yesus yang lain, tetapi Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Yesus yang mengajar dan menuntun kita untuk beroleh kekuatan batin di dalam kehidupan kita. Seorang psikolog, saudara, yang bernama James Fowler menyebut, tahapan pertumbuhan iman itu mengikuti tahapan pertumbuhan moral yang pernah disampaikan oleh Loren Colbeck. Colbeck, dikutip oleh Fowler, menyebut ada 9 tahapan. Nah, yang saya kutip ini cuma 3 tahapan secara garis besar. Bahwa ketika segala sesuatu dilakukan berdasarkan pertimbangan punishment atau reward, maka di situ tahapan iman dan moral kita baru kelas anak-anak. Kenapa saudara percaya Yesus? Disebut di situ, kalau percaya kepada Yesus berarti beroleh sorga.
beroleh mahkota. Kenapa percaya Yesus saya nggak mau masuk neraka? Nah, kalau percaya kepada Yesus ternyata tidak ada sorga, tetap percaya tidak? Enggak lah, ngapain saya percaya di situ? Kenapa sekolah? Karena kalau saya nggak sekolah, saya dimarahin. Kalau saya nggak sekolah, saya nggak dapat uang saku. Kenapa begini dan begitu? Karena ada pertimbangan plus dan minusnya. Sehingga tindakan moralitas itu berlangsung dan berlaku berdasarkan egosentrisme. Kenapa tetap setia dan tidak melacur? Habis kalau saya ketahuan, habislah saya. Habis kalau saya melakukan, saya bisa kena penyakit. Nah sekarang kalau tidak kena penyakit dan tidak ketahuan, dilakukan tidak? Dilakukan. Jadi tidak punya basic moral yang kuat. Itu sebabnya Fuller menyebut itu adalah tahapan anak-anak, tahapan pemula. Masih bisa naik lagi, bisa. Ada beberapa subbagian, tapi saya lompat secara garis besar. Tahap berikutnya adalah ketika iman dan moral itu berangkat dari kesepakatan yang menjadi habitual, kebiasaan. Ada makanan nih, langsung kita merem, berdoa. Kenapa berdoa? Ya memang udah sepakat. Tiap kali mau makan, saya berdoa, saya bersyukur. Kalau nggak ada kesepakatan, ya saya nggak lakukan itu. Kenapa ke gereja? Karena memang dari dulu keluarga saya ke gereja. Setiap hari Minggu. Terserah mau kemana-kemana, yang penting saya datang ke gereja. Dulu 1-2 jam setelah itu selesai. Jadi berdasarkan kesepakatan yang menjadi habitual. Masih ada lagi tahapan lagi yang paling tinggi apa? Ketika segala sesuatu dilakukan dengan hati nurani. Nah itulah yang telah terjadi di dalam diri Ibu Teresa. Ketika Teresa ditanya, Bunda memang mau perlu sorga seperti apa? Sehingga Bunda harus menyebar amal begitu banyak, ulas kasih begitu luar biasa. Bayi terlantar diurus, jenazah terlantar diurus. Kalau tiap sore keliling ke rumah-rumah makan, nanyain ada sisa makanan enggak untuk diteruskan. Nah Teresa menjawab begini, urusan sorga ya urusan Tuhan. Tetapi aku melakukan ini karena Tuhan telah baik bagi hidupku. Yesus telah terbukti dan teruji kebaikannya. Sehingga yang memotivasi dia itu melakukan yang baik itu bukan soal sorga, bukan soal dia mendapat reward atau menghindari punishment. Tetapi karena dia tahu ada kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Gerakan dorongan moral dan iman menyentuh hati. Itulah yang akan membuat diri kita bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi berdampak bagi sekitar hidup kita. Sejarah pernah mencatat apa yang memotivasi kemajuan di Eropa. Sosiolog yang bernama Max Weber menyebut karena ada gerakan etos kerja protestantis. Jadi pada saat itu bergaung bergema, siapa yang percaya Yesus, pekerjaannya harus baik. Siapa yang percaya Yesus, dia harus memiliki semangat untuk belajar. Jadi iman itu memiliki korelasi di dalam keseharian sehingga terjadi sebuah gerakan pembangunan luar biasa Eropa. Itu sudah teruji dan kalau Bapak Ibu masuk dalam pembelajaran di Fakultas Ekonomi itu menjadi bahasan tersendiri. Saya tahu dari rekan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Weber menyebut yang membuat kemajuan Eropa adalah iman kepada Yesus. Dulu, sekarang berubah lagi tuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya hendak mengajak dan mengajar bagi kita melalui firman Allah, kalau kita percaya kepada Kristus,
maka iman itu harus sungguh-sungguh berdampak dan bertumbuh semakin kuat dan memanjang. Basis Kristen di Indonesia ternyata masih redup dan kurang memanjang. Oh bisa begitu? Ya bisa. Tergantung dia menikmati dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan atau tidak. Gereja Tuhan sekarang ini adalah gereja yang lebih banyak jumlahnya daripada kualitasnya. Sehingga kehadiran Bapak dan Ibu, rekan-rekan terkasih di dalam pelayanan Yaski beroleh penerangan bahwa Kristus hadir menuntun kita kepada keselamatan yang menerangi, yang berdampak di dalam keseharian. Karena Kristus yang diyakini gereja di dalam sebuah dokumen gereja 1700 silam adalah Kristus yang hadir sebagai yang insani, sehingga dia tahu persis bagaimana menjadi manusia, sehingga dia bisa menepis dengan dalih dan dalil. Nama juga manusia ada kelemahan. Dan dia mengutus Roh Kudus untuk mengatasi dalil dan dalih itu. Kristus yang kita percaya, saudara-saudara, adalah Kristus yang membuat dan menjadikan kita untuk memiliki motivasi yang kuat. Sama seperti peristiwa etos kerja Protestantisme di Eropa. Kristus yang hadir itu memotivasi kita untuk memiliki keyakinan dan batin yang kuat. Bukan karena ada sorga atau neraka, tetapi karena ada kasih Kristus. Kalau pemberitaan Injil kan sekarang ini kan lebih banyak menyampaikan apa? Nggak percaya Yesus masuk neraka. Nggak percaya Yesus nggak bisa menikmati keselamatan. Kita lupa, percaya kepada Yesus berarti kesediaan kita untuk beroleh keselamatan yang memberi kesanggupan bagi kita untuk mengatasi setiap kebinasaan di dalam hidup kita. Sekarang ini, bukan nanti. Itu yang pernah disebut di dalam Injil Yohanes. Barang siapa percaya, dia sudah berpindah. Nah, lompat gitu. Lompatnya bukan berarti langsung masuk hidup kekal. Lompatnya di situ berarti ada sebuah kekuatan yang insani dan ilahi dari Kristus mengubah keseharian kita. Mari Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita selalu dan semakin memiliki pertumbuhan bersama Kristus. Kita selalu dan semakin memiliki keserupaan dengan Kristus. Bukan sekedar karena kita beriman dan beribadah, beragama Kristen dan bergereja, tetapi karena Kristus selalu hadir bersama-sama dengan kita semua. Sekiranya Kristus hadir, maka di situ akan nyata hikmat Tuhan bagi kita. Dunia beberapa hari ini rame dan menggetarkan peristiwa Iran dan Israel. Ada gereja yang berdoa bagi Israel, ada gereja yang netral, ada gereja yang mengutuk Israel akibat menyalibkan Yesus. Iman kita hanya mengajarkan satu, siapapun yang perang, dia harus menghentikan perang itu. Sebab Kristus hadir dengan salib yang terpanjang itu mengatakan dia nggak menghendaki perang. Baik apakah yang dilakukan Iran maupun Israel dan dilakukan oleh siapapun. Kristus tidak mengajak dan mengajar semua memiliki pertumbuhan. Karena itu iman kita adalah iman yang bertumbuh, yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih benar lagi di hadapan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah,
Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kesempatan dan kemungkinan hidup bagi kami. Karena itu, terangi kami semua dengan kebaikan Tuhan, agar kami memperlakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami berkarya bersama-sama di Yaski, ketika kami hidup dan hadir bersama dengan Kristus yang memberkati kami, kiranya kasih dan anugerah-Mu menolong kami untuk menjalani keseharian semakin dan selalu bertumbuh bersama dengan Kristus. Ketika batin kami, ketika pikiran kami, ketika hikmat kami menjadi berkat. Tuhan memberkati pengurus Yaski, Tuhan memberkati seluruh program kerja dan perjalanan umat-Mu di Yaski. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati pelayanan dan juga pekerjaan yang dilakukan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil nanti menaikkan pujian. Boleh dari yang sebelah kanan saya untuk maju ke depan memberikan persembahannya, lalu dilanjutkan oleh sebelah kiri saya. Untuk yang di live streaming boleh scan QR yang telah disediakan. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan tangan kami pada ibadah ini. Biarkan boleh kiranya menjadi berkat untuk pelayanan kami di Yaski Bapa, terkhusus untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang bekerja di pedalaman. Biarkan apapun yang kami berikan dapat dikelola dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah devotion kita pada pagi hari ini. Nanti boleh minta kesediaan Pak Jusak untuk menutup kita dalam doa berkat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Jadikan Aku Indah, bagian refnya saja. Pandang mulia seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari demi hari yang boleh kami lalui, dan kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga khususnya pada pagi ini Tuhan, ketika Tuhan layakan kami untuk boleh beribadah, datang kepada Tuhan, dan Tuhan layakan kami untuk boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus diingatkan ya Bapak, bagaimana kami telah menikmati dan mengalami kasih Kristus dalam hidup kami. Dan itulah yang boleh memotivasi kami untuk hidup serupa Kristus, hidup boleh melayani Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-Mu, hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Benny Halim, yang telah Tuhan hantar untuk melayani di tempat kami di sini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran beliau yang telah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami terus berdoa untuk pelayanan Pendeta Benny. Dimanapun beliau ditempatkan, kiranya Tuhan terus pimpin dan menjadi berkat sebagaimana Tuhan sudah pimpin beliau di hari-hari sebelumnya. Tuhan juga peliharakan keluarganya yang terus menopang beliau di dalam doa, di dalam kesetiaan melayani untuk menopang pelayanan Pendeta Benny. Tuhan Bapa di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh dunia saat ini ya Bapa. Kami melihat bagaimana banyak terjadi tindakan-tindakan anarkis bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika. Lalu kami melihat juga bagaimana eskalasi perang yang semakin meningkat antara Israel dengan Iran. Lalu juga kemudian kami melihat Ukraina dengan Rusia yang terus bergolak. Tuhan, kami berdoa ya Bapak bagi para pemangku kekuasaan, para pengambil keputusan agar mereka menyadari bahwa semua keputusan mereka ambil, jika itu untuk sekedar memuaskan hawa nafsu mereka semata, mereka harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kiranya mereka dibukakan hati dan pikiran mereka, sebagaimana Yesus Kristus yang berupaya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan kiranya Tuhan, para pemangku, pengambil keputusan dan penguasa ini boleh mengerti untuk apa mereka diberikan jabatan itu. Dan kami berdoa untuk perdamaian seluruh dunia ini ya Bapak, supaya semakin hari semakin boleh menikmati kehidupan kebersamaan dengan sesama mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan dari negara kami saat ini ya Bapak. Dan kami melihat bagaimana kondisi perekonomian yang semakin hari yang semakin tidak menentu. Dan banyak sekali pengangguran yang terjadi, banyak sekali juga pabrik-pabrik yang ditutup. Dan kami melihat Tuhan, belum ada kejelasan bagaimana pemerintah akan mengatasi semua pergumulan yang ada. Dan kami mohon agar Tuhan beri kesabaran, berikan penghiburan bagi setiap mereka yang masih dalam pergumulan, yang sedang mencari pekerjaan dan dalam menghidupi keluarganya. Dan jangan sampai terjadi tindakan-tindakan anarkis yang dipicu oleh para provokator-provokator yang berusaha untuk memancing di air keruh. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang diberi kepercayaan untuk duduk di dalam pemerintahan kami, juga boleh bersikap melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percayakan pergumulan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang diadakan oleh FEBC International, diantaranya untuk penginjilan di Mongol, dan juga untuk OBIFEN yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini oleh FEBC Indonesia, yaitu YASKI. Biarlah semua yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, dan ada campur tangan Tuhan untuk boleh semuanya jadi efektif dan efisien. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar kami akan kembali ke tempat tugas kami masing-masing. Kami mohon agar Tuhan pimpin kami di dalam tugas kami, pelayanan kami pada hari ini. Dan bukan hanya pada hari ini saja, tetapi sepanjang perjalanan hidup kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami juga mengingat setiap saudara-saudara kami yang baik mengikuti, yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom dari berbagai daerah. Tolong ya Bapak, Engkau sendiri yang mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka tidak pernah berhenti bersandar untuk terus berharap kepada Tuhan.
dan Tuhan juga mendengar keluhan mereka, dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan, dan kekuatan bagi setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa. Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya dan pelayan-pelayannya, boleh senantiasa memberkati hidup kita. Sehingga hidup yang telah diberkati boleh kita pakai menjadi saluran berkat, di mana nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.